Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ibna Nasyita Muti dari Akuntansi 20E akan mempresentasikan perilaku organisasi bab 7 yaitu konsep motivasi. Yang pertama, apa itu motivasi? Motivasi atau motivation adalah suatu proses yang menjelaskan mengenai kekuatan, arah, dan ketekunan seseorang dalam upaya untuk mencapai tujuan. Kita harus mempertimbangkan mutu upaya agar sejalan dengan kekuatannya. Motivasi juga memiliki dimensi ketekunan yang mengatur seberapa lama seseorang dapat mempertahankan upayanya. Lalu selanjutnya di sini ada teori awal mengenai motivasi. Di sini ada 4 teori. Yang pertama ada teori hierarki kebutuhan. Jadi teori ini berasal dari Abraham Maslow dan dia membuat hipotesis bahwa di dalam setiap manusia terdapat 5 kebutuhan. Yang pertama ada fisiologis, kedua rasa aman, ketiga sosial, keempat penghargaan, yang kelima ada aktualisasi diri. Maslow juga memisahkan 5 kebutuhan ke dalam urutan paling rendah dan paling tinggi. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan paling rendah, di mana kebutuhan ini sebagian besar dapat dipuaskan secara eksternal. Jika kebutuhan paling rendah terpenuhi, maka kebutuhan berikutnya menjadi dominan. Lalu yang kedua ada teori X dan teori Y. Jadi teori ini berasal dari Douglas MacGregor. Dan dia mengusulkan dua sudut pandang yang berbeda mengenai manusia, yaitu teori X yang negatif dan teori Y yang positif. Teori X mengasumsikan bahwa para pekerja tidak suka bekerja, malas, tidak menyukai tanggung jawab, dan harus dipaksa untuk mengerjakan. Sedangkan teori Y mengasumsikan bahwa para pekerja suka bekerja, kreatif, mencari tanggung jawab, dan dapat menyodorkan diri sendiri dalam melakukan pekerjaannya. Lalu ketiga ada teori dua faktor. Jadi teori dua faktor itu merupakan suatu teori yang mengaitkan faktor-faktor intrinsik dengan kepuasan kerja dan menghubungkan faktor ekstrinsik dengan ketidakpuasan kerja. Teori ini juga biasa dinamakan dengan teori motivasi murni. Dan faktor murni itu merupakan faktor yang ketika memadat dalam pekerjaan dan mampu menenangkan pekerja. Ketika faktor-faktor itu memadai, pekerja tidak akan puas. Teori ini dikemukakan itu oleh Hertzberg dan didukung dengan baik dalam literatur, memiliki banyak kritik. Jadi dari teori ini tidak sepenuhnya orang-orang setuju, tapi dia juga memenuhi kontra. Yang pertama karena metodologi Hertzberg ini terbatas karena bergantung pada laporan pribadi, lalu juga keandalan metodologi Hertzberg ini dipertanyakan. Terus tidak keseluruhan ukuran kepuasan dimanfaatkan, dan yang terakhir itu Hertzberg sendiri berpendapat bahwa terdapat hubungan antara kepuasan dan produktivitas. Lalu teori yang keempat itu teori kebutuhan Max Helland, yaitu teori ini menyatakan bahwa pencapaian, kekuasaan, dan afiliasi adalah 3 kebutuhan yang penting dan dapat membantu dalam menjelaskan motivasi. Lalu selanjutnya ada teori kontemporer mengenai motivasi, yaitu teori penentuan nasib sendiri. Jadi teori ini berpendapat bahwa motivasi seseorang untuk melakukan suatu aktivitas akan lebih besar apabila ia termotivasi secara intrinsik untuk melakukan aktivitas tersebut, karena ia akan lebih menikmatinya daripada ia termotivasi secara ekstrinsik sehingga aktivitas yang dilakukannya berubah menjadi sebuah kewajiban. Selain itu, teori evaluasi kognitif juga berpendapat bahwa imbalan secara ekstrinsik akan mengurangi motivasi intrinsik dari seseorang untuk melakukan suatu tugas atau aktivitas, apabila imbalan tersebut terkesan seperti pengendalian. Dengan adanya imbalan ekstrinsik, membuat orang-orang terdorong melakukan sesuatu karena suatu keharusan yang belum tentu diimbangi dengan keinginan dari dalam dirinya untuk melakukan hal tersebut. Lalu selanjutnya ada kelibatan pada pekerjaan. Jadi kelibatan pada pekerjaan ini mendorong seseorang untuk terlibat dalam pekerjaannya. Yang pertama itu ada keyakinan atas manfaat yang akan mereka dapat dari keterlibatan dalam pekerjaan tersebut. Yang kedua ada kesesuaian antar nilai individu dengan nilai organisasi. Yang ketiga ada perilaku kepemimpinan yang memotivasi pekerja itu sendiri. Jadi keterlibatan pada pekerjaan ini adalah ketika seorang pekerja terlibat secara fisik, kognitif, dan energi emosional dalam kinerjanya terhadap suatu pekerjaan. Dan keterlibatan pada pekerjaan memiliki hubungan positif dengan hasil kerja. Selanjutnya ada teori penetapan tujuan. Jadi teori ini berpendapat bahwa tujuan yang spesifik dan sulit serta adanya umpan balik akan memotivasi seseorang untuk meningkatkan kinerjanya. Dengan adanya tujuan akan menurun para pekerja untuk menentukan hal apa yang perlu mereka lakukan dan seberapa besar usaha yang diperlukan dalam mencapai tujuan tersebut.
Lalu tujuan yang meningkatkan kenapa tujuan yang sulit akan memotivasi pekerja untuk meningkatkan kinerjanya? Karena yang pertama, karena pekerjaan tersebut menantang sehingga pekerja meningkatkan perhatian dan fokus terhadap pekerjaan tersebut. Yang kedua, pekerja harus meningkatkan energi dan bekerja keras demi tercapainya tujuan tersebut. Yang ketiga, pekerja harus mampu bertahan demi tercapainya tujuan. Yang keempat, pekerja terdorong untuk mencari strategi yang efektif dalam menyelesaikan masalahnya. Umpan balik atas kemajuan yang pekerja lakukan dalam mencapai tujuan juga akan meningkatkan kinerja para pekerja itu sendiri. Umpan balik ini akan menuntut perilaku pekerja. Umpan balik yang berasal dari dalam diri sendiri akan lebih kuat daripada umpan balik yang berasal dari eksternal. Lalu di sini terdapat beberapa faktor lain yang mempengaruhi antara hubungan tujuan dan kinerja. Yang pertama ada komitmen tujuan, yang kedua ada karakteristik tugas, yang ketiga ada budaya nasional. Lalu, di sini para peneliti mengungkapkan bahwa setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam mengatur pikiran dan menentukan perilaku mereka dalam mencapai tujuan. Dan di sini ada terdapat dua kategori, yang pertama fokus promosi, yang kedua fokus pencegahan. Kalau fokus promosi itu, seseorang yang termasuk dalam kategori fokus promosi akan mengupayakan kemajuan dan pencapaian, serta pendekatan kondisi yang mendorong mereka untuk lebih dekat dengan tujuan yang hendak dicapai. Sedangkan kalau fokus pencegahan, seseorang yang akan berupaya untuk memenuhi tugas dan kewajiban, serta menghindari kondisi yang menjauhkan mereka dengan tujuan yang hendak dicapai. Lalu di sini ada dua teori yang mengimplementasikan penetapan tujuan. Yang pertama ada teori efikasi diri. Jadi teori ini juga dikenal sebagai teori kognitif sosial atau teori pembelajaran sosial. Di sini ada 4 cara untuk meningkatkan efikasi diri. Yang pertama ada kemahiran dalam melaksanakan. Yang kedua ada pemodelan yang dilakukan. Ketiga ada bujukan secara lisan. Yang keempat ada stimulasi. Lalu yang kedua ada teori penguatan. Jadi teori penguatan adalah mengambil sudut pandang bahwa behavioristik menyatakan kondisi penguatan perilaku. Teori pengondisian perilaku mungkin merupakan komponen yang paling relevan dari teori penguatan bagi manajemen. Menyatakan bahwa orang-orang akan belajar untuk berperilaku agar bisa mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan atau menghindari sesuatu yang tidak mereka inginkan. Lalu ada 4 proses menentukan pengaruh pada individu. Yang pertama ada proses atensi, retensi, reproduksi penggerak, dan produksi penguatan. Selanjutnya ada teori keadilan atau keadilan organisasi. Jadi teori keadilan adalah suatu teori yang menyatakan bahwa perbandingan individu mengenai input dan hasil pekerjaan mereka dan berespon untuk menghilangkan ketidakadilan. Didasarkan pada teori keadilan, para pekerja yang menganggap sebagai ketidakadilan akan melakukan salah satu dari 6 pilihan. Yang pertama ada mengubah input, mengubah hasil, mengubah persepsi sendiri, mengubah persepsi orang lain, pilih pembicara yang berbeda, dan meninggalkan bidang. Lalu di keadilan organisasi ini terdapat bagian-bagiannya. Yang pertama itu ada keadilan distributif, yaitu keadilan yang dirasakan baik jumlah maupun alokasi penghargaan di antara para individu. Yang kedua ada keadilan prosedural, yaitu keadilan yang dirasakan pada proses yang digunakan untuk menentukan distribusi penghargaan. Yang ketiga ada keadilan informasi, yaitu keadilan di mana pekerja diberikan penjelasan yang jujur dari setiap keputusan. Lalu yang keempat ada keadilan interpersonal. Jadi keadilan interpersonal itu keadilan di mana pekerja diperlakukan dengan rasa hormat dan bermartabat. Selanjutnya ada teori ekspektansi. Jadi teori ini dikemukakan oleh Viktor Fromm yang menunjukkan bahwa kekuatan dari suatu kecenderungan kita untuk bertindak dalam cara tertentu bergantung pada kekuatan ekspektansi kita mengenai hasil yang diberikan dan ketertarikannya. Dalam hal yang lebih praktis, jadi teori ekspektansi ini mengatakan bahwa para pekerja akan termotivasi untuk mengeluarkan tingkat usaha yang lebih tinggi ketika mereka yakin bahwa usaha tersebut akan menghasilkan penilaian kinerja yang baik. Lalu penilaian yang baik akan menghasilkan imbalan organisasi seperti kenaikan gaji atau imbalan secara intrinsik. Tentu imbalan tersebut akan memuaskan tujuan pribadi para pekerja. Oleh karena itu, teori tersebut akan berfokus pada 3 hubungan yang tertera pada slide ini. Yang pertama ada hubungan antara upaya dan kinerja. Kemungkinan yang dirasakan oleh individu yang mengeluarkan sejumlah usaha akan menghasilkan kinerja. Yang kedua ada hubungan antara kinerja dan imbalan. Keadaan yang mana individu tersebut yakin bahwa bekerja pada tingkat tertentu akan menghasilkan pencapaian yang diinginkan. Lalu yang ketiga ada hubungan antara imbalan dengan tujuan pribadi.
Keadaan yang mana imbalan organisasional akan memuaskan tujuan pribadi atau kebutuhan dan daya tarik atas imbalan yang potensial bagi individu tersebut. Selanjutnya ada mengintegrasikan teori-teori motivasi kontemporer. Dimulai dengan peluang yang bisa membantu atau menghalangi usaha-usaha individual. Peluang berhubungan dengan tujuan seorang individu yang mengarahkan pada suatu perilaku. Teori ekspektansi memprediksi bahwa para pekerja akan mengeluarkan tingkat usaha yang tinggi apabila mereka merasa bahwa ada hubungan yang kuat antara upaya dan kinerja dan imbalan, serta imbalan dan pemenuhan tujuan pribadi. Setiap hubungan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu agar upaya dapat menghasilkan kinerja yang baik. Individu harus memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk bekerja dan sistem penilaian kinerja tersebut dianggap adil dan objektif. Hubungan kinerja dan imbalan akan menjadi kuat ketika individu merasa bahwa kinerja yang diberikan imbalan. Apabila teori evaluasi kognitif benar-benar valid di tempat kerja yang aktual, kita bisa memprediksi bahwa imbalan atas kinerja akan mengurangi motivasi intrinsik individu. Hubungan terakhir dalam teori ekspektansi ialah hubungan imbalan tujuan. Motivasi akan tinggi jika imbalan atas kinerja yang tinggi mampu memenuhi kebutuhan dominan yang konsisten dengan tujuan-tujuan individu. Lalu, pengintegrasian teori-teori kontemporer mempertimbangkan motivasi pencapaian, desain pekerjaan, penguatan, dan teori keadilan atau keadilan organisasi. Individu yang berprestasi tinggi tidak termotivasi oleh penilaian kinerja organisasi atau imbalan organisasi, sehingga terjadi lompatan ke tujuan pribadi dengan notch yang tinggi. Teori penguatan mengakui bahwa imbalan organisasi menguatkan kinerja individu. Individu akan menilai keuntungan dari hasil mereka bila dibandingkan dengan apa yang diterima individu lain. Namun berkaitan juga dengan bagaimana diperlakukan ketika individu merasa kecewa dengan imbalan mereka. Mereka cenderung sensitif dengan keadilan prosedur yang digunakan dan imbalan yang diberikan kepada mereka oleh atasan mereka. Selesai sudah presentasi saya kali ini. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan intonasi yang kurang jelas. Terima kasih dan sampai jumpa di bab 8.